sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one. And fight your fears, come on, don't waste your time. Raise the energy you show, and give your best. Let God do the rest. Ada yang bisa. Kita mesti sanggup untuk meraih mimpi. Berbeda bukan alasan untuk tak saling menopang tujuan cinta dan harapan. Kanal Inspirasi Roda 1 RRI. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Lintas Kupang Siang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dihiasi warna-warni budaya, tertata dalam bahasa. Memberikan informasi dari Ibu Pertiwi, mengamankan informasi perbatasan negeri, bangga menjadi anak negeri, menjaga kesatuan NKRI bersama RRI. Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Dari Bumi Ti Ilangga Permai Ba'a Rotendao, RRI Rote, FM 92,5 MHz, telepon 0380 857 72, Facebook RRI Rote. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. 92,5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi hari ini? Tentunya selamat datang di acara kita di Jaksa Menyapa kali ini dengan topik peranan kejaksaan dalam mendukung pemerintah daerah untuk pembangunan. Dan tentunya di studio juga sudah ada Bapak Angga Ferdian SH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rotendao yang ada di studio. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dina. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah mau datang ke studio kami, studio RRI Persatu Rote ya. Oke, dan di hari ini kita akan selama 50 menit ke depan membahas mengenai peranan kejaksaan dalam mendukung pemerintah daerah untuk pembangunan, khususnya di Kabupaten Rotendao ya Bapak ya. Oke, dan terselenggaranya acara ini juga atas kerjasama dari Kejaksaan Negeri Rotendao bersama RRI Rote. Dan Bapak izin ya untuk menyampaikan tugas dan tentunya juga tugas dari Kejaksaan Negeri ya. Kalau salah bisa langsung dipotong aja ya Pak ya. Ya. Jadi ini Kejaksaan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Benar ya Bapak ya? Ya, benar. Oke, jadi kalau berbicara soal kejaksaan ya, di masa pandemi ini apakah ada program-program baru yang diluncurkan? Karena kan pandemi ya, semuanya sudah melalui online dan sebagainya. Apakah ada program baru yang diluncurkan juga oleh Kejaksaan Negeri Rote gitu ya? Apakah ada atau tidak Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya tersebut Mbak. Ya. Untuk memperdalam terkait tugas pokok atau fungsi tadi Ya. itu yang Mbak Dina sampaikan itu memang tertuang Mbak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai dasar hukum di kami, yaitu Undang-Undang Kejaksaan Republik
Indonesia. Nah, terkait untuk pertanyaan tadi yang apakah ada programnya atau tidak untuk terkait dengan kondisi saat ini ya Mbak ya. Di awal tahun 2021 juga kita sudah ada koordinasi meliputi komunikasi dan konsolidasi bahkan. Terus kemudian juga saya berbicara terkait perikatan terlebih dulu ya Mbak ya. Karena dari terlepas dari itu semua juga ada juga MOU, understanding, kesepakatan, nota kesepahaman dengan pemerintah daerah di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, terlepas dari adanya MOU tersebut, kita juga diwajibkan oleh pimpinan pusat, terkhusus Pak Bapak Jaksa Agung juga dalam 7 perintah harian Jaksa Agung, di mana poin pertama yaitu dukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai ketentuan. Tentunya pertanyaan tersebut adalah berkorelasi dengan poin pertama dalam 7 perintah harian Jaksa Agung, di mana untuk program ataupun inovasi itu juga wujud nyatanya itu sudah kita lakukan juga dengan cara bersinergi, yaitu berkoordinasi. Contohnya seperti ini Mbak, yang sudah kami lakukan adalah koordinasi dengan pemerintah daerah melalui SKPD, dinas-dinas, OPD, itu terkait anggaran. Nah, anggaran sananya contohnya kayak untuk COVID ini kan dialokasikan kalau untuk di pemerintah daerah Kabupaten Rote itu BTT, belanja tidak terduga. Nah, pos-posnya kan sudah jelas tuh contohnya kayak gitu. Nah, dari yang sudah kami lakukan itu kita memberikan advice, legal advice atau nasihat hukum juga. Hukum itu yang ke Pol PP terkait yang penanganan penindakan juga terkait aturan yang di Perda atau Perbupnya itu, terus kemudian terkait sanksinya ya ini ya terkait itu, terus kemudian adanya sosialisasi juga yang melibatkan kami juga, terus kemudian untuk di anggarannya juga kami menyarankan bahkan mengawasi. Nah, kita juga mengwanti-wanti ke teman-teman di pemerintah daerah itu juga agar pos-pos anggaran yang sudah ditetapkan di APBD awal sebelumnya itu tahun 2021 itu agar realisasinya sesuai. Nah, satu contohnya kayak contohnya kalau yang di karantina kan ada biaya makan minum. Nah, itu kita juga turun langsung, Mbak. Kebetulan juga waktu itu ada anggota kami juga yang di karantina di salah satu SD negeri di sini juga kita pantau juga. Terus kalau ada temuan-temuan semacam kekurangan ini kita langsung koordinasi dengan OPD terkait. Pada saat itu ada pada saat itu informasi terkait makanan mungkin kan, yang mungkin kok itu aja kan. Nah, terus kita sampaikan. Nah, hal-hal semacam itu kan suatu permasalahan itu kan tidak harus diselesaikan dengan represif terlebih dahulu, tapi lebih eloknya apabila kita preventif dengan jalur komunikasi, dengan koordinasi. Nah, dari situ mungkin ada perbaikan ataupun ada kesepahaman, mungkin ya karena di lapangan kan berat Mbak, user atau petugasnya di lapangan itu dengan sekelumit permasalahan tersebut akhirnya oleh pimpinan di daerah juga terselesaikan juga dengan kita juga memberikan advice tersebut. Nah, contohnya itu juga. Terus kemudian kalau untuk COVID sendiri di pertengahan tahun kemarin sekitar bulan Agustus atau sebelumnya Juli kalau nggak salah, kita juga ada perintah langsung turun dari pimpinan pusat untuk melakukan pengecekan apa? Pengecekan obat-obatan, oksigen juga. Kita sudah melakukan pengecekan tersebut, kita menggandeng pemerintah daerah melalui dinas kesehatan. Kemudian di situ kita dapat perintah terkait pengecekan ketersediaan. Nah, di situ kita cek ke seluruh apotek yang ada di Rote. Kita berbagi tim, perintah Pak Kajari juga, terus kemudian sama dinas kesehatan juga, bahkan ke rumah sakit. Alhamdulillah untuk stok oksigen ataupun obat-obatan yang memang berkaitan dengan penanganan COVID ini, alhamdulillah tercukupi. Dan bahkan juga di tahun 2021 ini juga terkait pengadaan e-katalog khususnya untuk obat-obatan juga kita dampingi. Itu kita dampingi dan melalui jalur Datun tersebut kita dampingi dan kita turun juga melakukan komunikasi langsung dengan pihak terkait dinas kesehatan khususnya untuk obat. Kita cek Mbak terkait e-katalog, jangan sampai pengadaan tersebut terlambat ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Kami fokusnya itu ketersediaan obat yang memang
diperuntukkan untuk penanganan COVID. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat selain COVID. Nah, meskipun sudah ada BPJS, tapi tetap induknya ke Dinas Kesehatan ya Mbak ya. Nah, di samping itu juga ada juga pendampingan secara fisik Mbak. Fisik. Nah ini sekalian saya ngobrol langsung aja ya Mbak ya. Iya. Jadi satu pertanyaan langsung wujud nyatanya langsung ya Mbak ya. Nah terus kemudian di Dinas Kesehatan juga kita melakukan pendampingan secara perdata dan tata usaha negara juga terkait dua proyek terkait pembangunan ruang rawat inap anak di lokasinya di Rumah Sakit Baas itu, terus kemudian pengadaan IPAL terkait di 6 lokasi puskesmas. Yang mana yang kita intenskan adalah terkait proyek fisik ini sebetulnya kan karena kenapa kita pilih dua ini, karena ada material ataupun barang yang sifatnya khusus, yang mana itu dibutuhkan fabrikasi. Contohnya kayak IPAL itu dia mesin, berupa mesin karena menggunakan sistem kayak biomembran atau biofilter kayak gitu Mbak, dan itu secara khusus. Jangan sampai IPAL itu hanya sekedar pengadaan saja terus tidak termanfaatkan kan itu. Nah kita kawal itu sampai ada asas manfaatnya. Nah terus kemudian untuk yang ruang rawat inap itu ada fabrikasi juga yang salah satu itemnya itu baja WF. Nah bulan Oktober kemarin kita sudah melakukan survei juga Mbak, baik ke IPAL di Jakarta, fabrikasinya langsung, bahkan untuk yang baja WF juga ke distributornya di Surabaya langsung gitu, bersama-sama dengan orang dinas tentunya. Nah terus kemudian juga kalau rapat-rapat intensitasnya itu terus-terusan Mbak. Terakhir kami kemarin melakukan monitoring terkait pendampingan proyek fisik dua kegiatan fisik tersebut. Terus kemudian juga peranan kita juga itu yang wujud nyatanya juga yang sudah kita lakukan adalah kita melakukan monef bersama Dinas PU berdasarkan permohonan dari surat permohonannya mereka sendiri ke beberapa proyek fisik khususnya Jalan Hotbik maupun Lapen, dan itu sudah kita dengan para pihak juga, dan alhamdulillah di saat kita turun ya ternyata ada suatu perbedaan di mana perbedaan yang dirasakan oleh pelaksananya ataupun para pihak swastanya itu sendiri yang mengatakan kepada orang dinas ataupun kami juga kok berbeda seperti itu. Sekarang lebih untuk memperkuat administrasinya, untuk lebih memperkuat secara realitanya gitu. Istilahnya kita kan menghindari Mbak, untuk monef itu kan jangan sampai ada penyimpangan. Nah karena yang kita anut adalah preventifnya terlebih dahulu, baik itu terkait pengadaan obat, baik itu terkait pengadaan barang dan jasa proyek fisik, ataupun terkait pengadaan yang lainnya. Nah, hal-hal tersebut itulah yang berdampak kan Mbak. Nah, kita menginginkan karena perintah pimpinan dari atas yang didelegasi kepada Kajari, kita menginginkan adanya sumbangsih nyata. Nah, dari situ mungkin sudah bisa dirasakan oleh teman-teman ataupun bagi stakeholder, khususnya bagi pihak swasta yang melaksanakan Mbak itu. Nah tetap akhir tahun, tapi kita tetap memantau. Nah di situ. Jadi Mbak, ini lebih ke pengawalan dan juga memberikan advice ya langsung ya, pendampingan gitu ya. Nah tadi juga sudah dijelaskan begitu, mendampingi dan sebagainya. Namun ini bagaimana Bapak melihat itu semua ketika Bapak sudah mendampingi, contohnya tadi dari pihak PU dan sebagainya, itu bentuk dukungannya udah kelihatan tuh ya. Nah kira-kira menurut Bapak apa harapan Bapak dari hal itu ketika dilakukan bersama kejaksaan dan juga MOU bersama pemerintah dan sebagainya, harapan Bapak ke depan itu apa begitu? Simpel Mbak, untuk harapan itu. Terima kasih sebelumnya Mbak ya. Simpel kalau menurut kami, hemat kami, pola pikir sama atau yang bisa dikatakan perubahan kultur set atau mindset Mbak, itu yang terpenting. Karena yang mereka rasakan itu, mohon maaf bukannya gimana-gimana, kok berbeda seperti yang kemarin-kemarin. Nah dari situ kami merasa bersyukurlah ada ternyata berguna gitu. Akan tetapi bukan hanya sekedar lisan saja, tapi tetap wujud nyatanya nanti di akhir tahun. Akhir tahun seperti apa? Apakah legal advice kami pada saat di lapangan itu benar-benar dilaksanakan kan gitu? Nah kan itu, jangan hanya sekedar ucapan saja. Nah itu yang terpenting. Nah, terus kemudian juga Mbak, terkait tadi peranan kita itu, kita combine Mbak. Kita juga melibatkan dari bukan hanya sekedar bidang perdata tata usaha negara juga, kita melibatkan dari segi ranah intelijennya sendiri. Nah,
di mana di situ juga kita kolaborasi. Meskipun ada bidang Pitsus itu sendiri juga, cuma karena keterbatasan juga Mbak ya, kita berdasarkan perintah pimpinan, sprint tugasnya juga. Nah intinya apa yang kita lakukan saat ini dalam kacamata saya atau penilaian saya itu sudah sebagian terlaksana Mbak, sebagian Mbak ya, karena informasi intelijen kan masih saya tunggu kan, nanti di akhir tahun kita ngeceknya itu juga. Cuma harapannya Mbak, kembali lagi ke harapannya di sini ini sebetulnya potensi Mbak. Potensi apa sih? Kami fokus yang berikutnya adalah potensi untuk peningkatan PAD. Karena memang yang untuk program saat ini dari pemerintah daerah kan seperti itu untuk peningkatan PAD. Nah, akan tetapi kita masih menggodok Mbak ini Mbak. Kami masih sekedar perbincangan terintens. Terus kemudian dengan Kabak Hukum kita juga sudah ada perbincangan untuk rancangan perbuk terkait CSR. Ya. Nah, CSR kenapa kita ngomongin peningkatan PAD? Pasti tentunya juga kita kaitannya dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Itu bagi pelaku usaha yang statusnya swasta. Kalau BUMN, PKBL, Program Kemitraan Bina Lingkungan. Iya, kalau berbicara soal CSR ya, itu di setiap BUMN itu biasanya ada ya. Oke. Ya, kalau di BUMN itu namanya PKBL Mbak, Program Kemitraan Bina Lingkungan. Hanya istilahnya namanya aja. Kalau di swasta itu Corporate Social Responsibility. Kewajibannya itu karena ada dasar-dasarnya di Undang-Undang Perusahaan Terbatas juga ada, Undang-Undang Penanaman Modal juga ada kewajibannya mereka. Akan tetapi kalau untuk berapa sih yang harus saya keluarkan atau berapa sih yang harus saya hibahkan ke pemerintah daerah, itu berdasarkan kesepakatan. Nah, ada nota kesepakatan dengan pemerintah daerah dengan pihak pemberinya atau pihak penyalurnya itu. Nah ini Mbak, potensi ini yang belum bisa, kalau penghematan kami dari segi intelijen ini potensi untuk sumber daya, khususnya sumber daya alam ini yang belum maksimal menurut saya, belum maksimal untuk ditingkatkan. Kenapa? Untuk peningkatan pendapatan asli daerah itu sendiri itu bukan hanya dari kalau CSR kan di luar PAD pendapatan lainnya. Untuk PAD itu kan bisa kita dapatkan dari pajak daerah ataupun retribusi. Di sini juga banyak galian C juga kan gitu. Terus kemudian ada perusahaan-perusahaan untuk yang bergerak di SDA. Contohnya di data di kami itu ada perusahaan impor cumi. Di seberang ya. Nah itu. Nah kita sudah ada komunikasi awal dengan pimpinan di daerah ini juga. Intinya bagaimana sih perusahaan-perusahaan ini baik itu lokal maupun PMA asing itu punya sumbangsih untuk daerah. Give benefit untuk daerah kita ya. Gitu. Nah, hal yang tersebut itulah nantinya bisa masuk ke pajak daerah ataupun retribusi. Nah, peruntukannya itu, perolehannya itu kan nantinya bisa menjadikan untuk infrastruktur atau kesejahteraan masyarakat, tergantung dari tim anggaran atau tim banggarnya di DPRD itu untuk merumuskan mau diplot kemana ini sesuai kebutuhan maupun sesuai prioritas. Potensi itu yang belum masih dimaksimalkan Mbak. Makanya kita mendorong full, kita yang aktif nih dari awal tahun kita ngomongin seperti itu sudah ke pemerintah daerah, kita sudah berbicara itu terus sudah mulai nih. Nah mungkin harus tepat sasaran Mbak ya, jangan sampai oke, mau meningkatkan PAD tapi yang sasarannya nggak tepat. Contoh yang nggak tepat nih jangan sampai terjadi ya, UMKM. Contoh warung ya Mbak ya. Iya. Warung itu mungkin ya ada memang aturannya untuk di pajak daerah ataupun retribusi. Cuma kita harus punya menurunkan, apalagi sekarang kan terkait kebijakan nasional juga ada semacam diskresi untuk pembayaran pajak dari pusat. Iya. Nah, kenapa daerah tidak mengikuti? Seharusnya kan peraturan pusat di atas, di konsideran ke bawahnya kan mengikuti, apalagi perbuk maupun perda kan. Nah, apalagi posisi COVID. Nah, jangan sampai masyarakat di bawah yang pelaku usaha UMKM statusnya itu merasa keberatan. Karena dari pengamatan intelijen yang posisi di sini ada beberapa pelaku usaha restoran khususnya itu yang berkonsultasi lah ke kami juga, kebetulan di bidang saya di intelijen juga terkait tunggakan pajak ataupun retribusi pajak restoran itu. Nah, hal yang semacam itu yang harusnya kita intenskan untuk mencari solusi. Jangan
melulu mengejar PAD, tetapi masyarakat yang pelaku usaha kecilnya yang di bawah nih akhirnya yang berdampak kan seperti itu. Iya. Nah, hal-hal yang semacam itu perlu duduk bareng seluruh stakeholder. Nah, kita di sini hanya mendorong, tetapi kita mengawasi juga jangan sampai ada penyimpangan. Kalau yang pengalaman penanganan perkara nih yang di Jawa, kebetulan ada teman juga yang ngangkat perkara yang pemotongan PBB, pajak bumi bangunan. Nah, kami berharapnya di sini jangan. Ataupun seandainya retribusi galian C. Nah, kami berharapnya di sini jangan. Itu sekedar harapan ya Bapak ya, namun Bukan harapan, kami mengultimatum ini. oh ultimatum. Nah, ini dia Jangan pertanyaan. sampai. Oke. Nah, ini dia yang harus menjadi perhatian kita bersama Bapak. Apakah selama ini dari tadi yang Bapak ceritakan itu, apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemui? Entah itu apapun itu gitu ya. Nah, kalau untuk pelanggaran, Mbak, sifatnya pelanggaran ataupun sudah statusnya melawan hukum gitu ya, Mbak ya. Nah, kita ngomongin dua hal, Mbak ya. Yang potensi tadi untuk peningkatan pajak daerah kan akan dilakukan nih, Ya. belum berarti. Ya. Nah, tapi yang wujud nyata yang sudah dilakukan adalah monef-monef sama pendampingan tadi. Kalau terkait pelanggaran, Mbak, kita bisa mengkualifikasinya seperti ini. Ada pelanggaran administrasi, kan gitu kan, ada perbuatan melawan hukum secara pidana. Nah, kalau untuk administrasi kita temui, Mbak, namanya juga manusia kan, Ya. manusia tidak ada yang sempurna, apalagi buatannya manusia kan gitu. Nah, justru disitulah, Mbak, peranan kita itu di samping kita juga, kita bukan seperti audit, Mbak, tapi kita juga mengawasi, kontrol, terus karena kita secara yuridis normatif, berarti secara kapasitas kita secara hukum. Nah, contohnya administrasinya gini, Mbak, temuan-temuan kami itu bisa dikatakan tidak tertib administrasi. Nah, perbuatannya sudah dilakukan, contoh barang item material sudah diturunkan nih, Iya. akan tetapi tidak dilakukan berita acaranya kayak gitu itu. Nah, itu yang seperti itu, administrasi yang istilahnya entah karena kelupaan, entah karena ini atau karena fokus kerja yang penting barangnya ada atau apa. Nah, tapi jangan lupa administrasi itulah yang nantinya bisa berubah menjadi alat bukti surat. Nah, itu yang kita tekankan ke mereka-mereka. Karena kalau alat bukti surat kan salah satu alat bukti di dalam pasal 184 KUHP. Nah, jangan sampai yang penting ada perbuatannya tapi administrasinya diabaikan. Nah, tanpa administrasi nggak bisa dilakukan pembayaran dong. Ya. Nah, hal-hal semacam itu yang kita dorong, kita tekankan dan kita betul-betul awasi gitu. Dan yang terutama yang kita awasi adalah jangan sampai administrasi itu dibuat-buat atau dimanipulatif. Oke. Belum waktunya dilakukan pembayaran, jangan sampai dibuat Sudah. Itulah yang kita wanti-wanti. Makanya kita lakukan controlling yang full 100% bahkan lebih gitu kan, untuk terkait yang pendampingan ini gitu. Karena kalau kita melihat kenapa sih ada pendampingan perdata tata usaha negara tetapi ke proyek fisik. Nah, karena kita melihat gini, kebijakan pimpinan, Mbak, kesepakatan di Satkar kami, pimpinan menginginkan karena masih adanya penyidikan kemarin, Mbak ya, di Dinas Kesehatan dan masih berproses saat ini, tinggal menunggu waktu ya, sekalian saya informasikan ini kan. Terus kemudian juga ini sebagai pilot project, karena di tahun-tahun sebelumnya mungkin kalau pendampingan kan dari segi INTA kan TP4D, kan sekarang TP4D kan dulu nggak ada, sudah nggak ada nih sekarang nih. Nah, makanya kita diambil alih Datun, Perdata Tata Usaha Negara Pendampingan. Tapi kita fokusnya adalah jangan sampai intinya terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum. Nah, intinya kita tetap koridor perdata dan tata usaha negara, tapi kita memberikan advice lainnya untuk menghindari pidananya itu sendiri. Sampai segitunya sih, Mbak, gitu. Ya. Wow, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Angga, ini sangat luar biasa sekali karena di sini peran kejaksaan itu sangat-sangat luar biasa, sudah mendampingi, memberikan advice dan sebagainya. Tentunya kita semua punya harapan juga untuk tidak ada pelanggaran dan sebagainya. Baiklah Bapak, berikutnya juga kita akan banyak lagi membahas mengenai topik kita peranan kejaksaan dalam mendukung pemerintah daerah untuk pembangunan. Dan kira-kira kita akan menggali lagi apa-apa saja kayak itu, tetap di sini aja di acara kita di Jaksa Menyapa. Saat ku menatapmu, tak ada kata ragu, hanya kamu yang mampu meluluhkan hatiku.
kepadamu. When I think about love, all I can think is your love. Di mataku hanya kamu yang membuatku merasa rindu kamu, cinta itu kamu. The look of your smile, the feel of your touch, you make me feel so good. You are all I need. I'll show you love you feel. Baby, you know I'm crazy over you. You turn my sky so blue, 'cause you know my love's so true. Baby, you know I'm crazy over you. Semua tak kusangka, kamulah yang kutunggu. Hanya dirimu yang membuatku jatuh cinta kepadamu. When I think about love, all I can think is your love. Di mataku hanya kamu yang membuatku merasa rindu kamu, cinta itu kamu. The look of your smile, the feel of your touch, you make me feel so good. You are all I need. I'm so turn my sky so blue, 'cause you know my love's so true. Baby, you know I'm crazy over you. So crazy, so crazy, so crazy, crazy. I'm so crazy over you. I just wanna be with you. Crazy over you. You are all I need. Baby, you know I'm crazy over you. Turn my sky so blue, 'cause you know my love's so true. Baby, you know I'm crazy over you. Hey, hey, apa kabar kawan? Siapa kau untuk melangkahi masalahmu, hadapi esok pagi? Hey, hey, apa kabar kawan? Siapa kau untuk melangkah ke masa depan dan nantikan pelangi? Percayalah kawan, besok akan berbeda. Pastikan kau mencoba. Buat mimpimu jadi nyata. Menyatakan kita semua pasti bisa. Asalkan kita melangkah. Sebut hari yang indah. Yeah. Marilah kita mensyukuri selamat dalam hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia. Bersama hangat memberi, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia. Hey, hey, bagaimana kawan? Apa kau datang merangkai semua ceritamu, bebaskan harapanmu? Hey, hey, bagaimana kawan? Apa kau datang menapaki babak baru, panjatkan semangatmu? Percayalah kawan, esok akan berbeda. Pastikan kau mencoba. Buat mimpimu jadi nyata. Menyatakan kita semua pasti bisa. Asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri selamat dalam hidup ini. Kita bahagia.
clap your hands if you're gonna make it turn. I'm gonna clap my hands, you know I'm gonna make it burn. I'm a Hot, hot, yeah. Hot, hot, yeah. bet you go like this today, baby, yeah, I'm sure. Better make it right, but GAC and you learn kita. Yeah. Jalani hidup ini. 92,5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Kembali lagi ya bersama kami di Jaksa Menyapa kali ini dengan topik peranan kejaksaan dalam mendukung pemerintah daerah untuk pembangunan, masih bersama Bapak Angga Ferdian SH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rotendao. Dan kalau tadi kita udah ngebahas banyak banget gitu ya, yang bisa menambah wawasan kita juga, kita sebagai orang awam, apalagi untuk teman-teman yang sudah dikatakan tadi Pak Angga ya, bahwa sudah ada pendampingan ya kan, dikasih advice juga, mungkin kita lebih aware lagi gitu, lebih berhati-hati lagi gitu ya. Nah Bapak, ini kalau tadi dari semua yang Bapak jelaskan gitu ya, Rote itu terkenal dengan orang-orang yang suka penasaran, kepo gitu ya. Nah, saya juga salah satunya mungkin. Jadi ini kalau kita dapati satu kasus, konsekuensinya seperti apa, atau penanganannya seperti apa, prosesnya seperti apa di pihak kejaksaannya sendiri. Oke, terima kasih Mbak. Pertanyaannya sungguh menarik sekali Mbak. Jadi nanti saya sisipi juga fakta yang ada ya Mbak ya, yang sudah pernah kita lakukan juga. Untuk tahapan apabila ada yang suatu penanganan itu seperti apa sih tahapannya kan gitu, penanganan perkaranya itu. Berarti kita berbicara antara preventif dan represif kan gitu Mbak, pencegahan maupun penindakan. Kalau untuk tahapan-tahapannya itu Mbak, memang prosedurnya itu bisa melalui untuk tahapan tindak pidana korupsi itu Mbak ya, bisa itu melalui jalur ke bidang intelijen di bidang kami, terus bisa juga langsung ke bidang tindak pidana khusus, langsung ke bidang penindakannya. Nah, akan tetapi yang perlu dibedakan adalah gini, kalau di bidang intelijen itu masih ada preventifnya. Nah, kenapa saya bilang preventifnya? Karena memang di intelijen itu kalau kita mau terkait penanganan tindak pidana korupsi itu, kalau di bidang intelijen itu kan masuk ke bidang ekonomi moneter di kami. Nah, hal-hal yang tersebut itu intinya dari intelijen itu untuk masuk ke ranah tipikor itu kita mencari suatu peristiwa pidana di bidang intelijen. Kalau di Pitsus itu sudah fix ada suatu peristiwa pidana, nah kan gitu. Tinggal nantinya apakah berbenturan dengan peraturan undang-undang yang lain ataupun sudah ada semacam restrukturisasi, contohnya seperti itu. Nah, hal yang saya berbicara yang di bidang saya Mbak, di saat saya masuk ke Kabupaten Rotendao ini di 2021 itu kita sudah menyelesaikan tunggakan terkait ada salah satu penanganan terkait DD-ADD. Nah, DD-ADD ini yang berkaitan dengan salah satu pejabat desa ya Mbak ya. Di situ juga kita sepakatnya di situ adalah karena memang petunjuk pimpinan itu seperti Big Fish, dalam artian Big Fish itu kalau itu ada etikat baik, proses pengembalian di awal penanganan Mbak ya, ada tahapan-tahapan di penyelidikan kan gitu, penuntutan. Tapi proses etikat baik itu di penyelidikan dan orangnya kooperatif dan itu bisa diterima oleh masyarakat khususnya di wilayahnya, itu ada kebijakan. Kalau namanya diskresi. Nah, bukan sekedar punishment, tetapi ada sanksinya. Nah, yang pernah kami lakukan di bidang intelijen adalah dalam kami membuat kesimpulan setiap laporan dari hasil pekerjaan kami itu, kami merumuskan bersama dengan pimpinan maupun tim. Dari situ juga ada koordinasi. Karena posisinya pada saat itu sudah ada pelakuan penyetoran, tapi punishmentnya apa nih? Kalau dibiarkan nanti seperti itu lagi kan gitu kan? Harus ada efek jerahnya dong. Nah, dimungkinkan tidak sih
apabila satu pejabat di desa tersebut diberhentikan. Nah, apabila kita mengerucut ke undang-undang desa ataupun peraturan di bawahnya, itu memungkinkan dan itu kita lakukan. Kita memberikan legal advice kepada pemerintah daerah. Di tahun 2021 sudah ada yang diberhentikan. Di awal proses itu diberhentikan secara sementara. Terus kemudian secara prosesnya di intelijen itu sudah selesai. Nah, terus kemudian sudah ada etikat baik dari yang bersangkutan dalam proses penyetoran kembali ke kas negara maupun ke kas daerah terkait pajak dan yang lain-lainnya. Nah, kami bersepakat juga untuk memberikan punishment. Gila. Tujuannya apa? Agar seluruh pejabat di desa di Rote itu tahu. Intinya ada pilihannya dua nih, secara istilahnya begini, mau sanksi administrasi atau mau sanksi pidana lanjut. Sanksi administrasi, jika Anda itu suatu kepala desa dan beretikat baik, berarti Anda harus siap-siap dicopot, diberhentikan. Nah, dan itu sudah kita lakukan koordinasi bersinergi juga dengan pemerintah daerah, akhirnya dicopot definitif. Nah, apabila seandainya tidak ada kooperatifnya terkait etikat baik pengembaliannya, terus restrukturisasi untuk di suatu desanya ataupun di SKPD-nya contoh ya kita lanjut ke pidananya. Kita kalau di bidang Intel itu yang penangani, kita lanjutkan ke bidang tindak pidana khusus. Kalau seandainya di tindak pidana khusus, lanjut aja ke penuntutan. Nah, kita masih memberikan kesempatan, Mbak. Kita istilahnya ada kebijakan-kebijakan dalam hal melihat apakah yang bersangkutan tersebut kooperatif atau tidak. Terus restrukturisasi untuk pemulihannya itu sudah dikembalikan atau tidak. Tapi bukan hanya sekedar pengembalian, Mbak. Kami banyak faktor pertimbangan yang lainnya. Bukan faktor pertimbangan kita dipengaruhi siapa, bukan, kita independen. Kita independen. Tapi faktornya itu banyak sekali. Nah, terutama kondusivitas. Kita melihat kondusivitas daerah. Ya, kalau kita nangani suatu perkara ternyata bikin gaduh, terus bikin nggak kondusivitas suatu daerah dan akhirnya melibatkan konflik, apa faedahnya, kan gitu. Jangan melulu hanya sekedar penegakan, penindakan, tapi kita utamakan preventifnya terlebih dahulu. Makanya kita secara tidak langsung itu memberikan kesempatan sebetulnya. Karena tindak pidana korupsi itu pada hakikatnya adalah pemulihan aset. Pemulihan aset. Oke. Tapi ini apakah karena kita pertama mereka memilih untuk mengembalikan dan akhirnya istilahnya orang awam gitu ya, diampuni, mereka mengikuti punishment dengan dicopot dan ketika orang-orang lain mendengar hal tersebut, mereka akan berkata kemudian, kan cuman seperti itu hukumannya gitu ya. Berarti that's okay kalau kita melakukannya lagi gitu. Nah, apakah ini menjadi pertimbangan Bapak ya dari kejaksaan untuk berikutnya kira-kira seperti apa supaya tidak akan ada kejadian seperti itu lagi? Nah, ini menarik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Nah, pada hakikatnya di pasal 4, Mbak, ya, Undang-Undang Tipikor itu yang 31 tahun 99 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu di pasal 4 mengatur pengembalian kerugian negara itu tidak menghapuskan tindak pidana. Sebetulnya itu. Jadi jangan serta-merta karena dikembalikan terus pidananya hilang gitu. Enggak juga gitu loh. Nah, itu undang-undang yang berkata. Akan tetapi kita kan memiliki peraturan Jaksa Agung atau SOP namanya kan. Kita juga melihat dari sisi humanisme, kemanusiaan juga. Ya contoh kalau seandainya kerugiannya itu 30 juta atau apa, apakah itu layak dipidana? Kita banyak pertimbangan, Mbak. Kalau orangnya yang bersangkutan itu sendiri mau mengembalikan terus mau mengundurkan diri contohnya, berarti kan gentleman gitu kan, gentle lah istilahnya. Terus kemudian sudah memulihkan asetnya yang sudah dilakukan penyimpangannya itu, terus kemudian diterima lagi lah oleh masyarakatnya, tidak keberatan dengan adanya punishment tersebut ya, maksudnya diberhentikan atau gitu. Nah, kita aja manusia masih banyak salah, Mbak, banyak dosa, masa Tuhan aja memaafkan kan gitu, masa kita sebagai manusia yang tidak bisa memaafkan kayak gitu. Istilahnya memberikan kesempatan dalam artian kita tetap berdiri tegak untuk preventif, tapi tetap sesuai koridor. Ya kalau kita mengacu ke undang-undang tipikornya tadi memang seperti itu, tapi kita juga ada SOP di internal kita terkait nilai kerugiannya juga itu. Nah, mohon maaf tapi terkait nilai kerugian kan internal, hanya nggak bisa diituin gitu. Karena hal-hal yang semacam itu, Mbak, memang banyak opini yang menggiring di masyarakat itu, oh kok enak sekali, habis dikembalikan selesai itu perkaranya habis. Nah, kami, Mbak, melakukan pemetaan informasi apakah untuk menentukan nantinya orang ini
Kalau seandainya sudah pemulihan aset nih, pemulihan kerugian keuangan negara, terus bagaimana kondisinya? Nah, kita itu melakukan pemetaan, Mbak. Sebelum itu kami melakukan kesimpulan. Nah, makanya saya bilang tadi, kita juga harus menjaga kondisivitas di wilayah tersebut, atau skup desa, atau skup daerah gitu juga. Seperti apa sih efeknya, dampaknya? Nah, itu yang kita pertimbangkan. Apakah cukup diterima oleh masyarakatnya gini-gini? Apakah memang harus jalur pidana? Kita kan nggak bisa memuaskan seluruh masyarakat, Mbak. Tapi kita tetap, Mbak, kita secara yuridis normatif, apabila kita sudah menyimpulkan kalau A, kita pasti punya dasar hukumnya. Ininya seperti itu. Iya, kita kan negara hukum, jadi berpatokan pada hukum undang-undang yang ada tentunya ya. Oke, nah ini tentunya kami juga sangat percaya dengan Kejaksaan Negeri ya, Rotendao lebih tepatnya, karena sudah menjadi contoh untuk Rotendao. Jadi ketika orang mungkin akan melakukan punya niat gitu ya, penyelewengan sedikit, mereka langsung bisa berbalik. Oke, nah ini kita ketahui bersama juga, jadi udah hampir 2 tahun COVID ya, ini kan menjadi momok dalam segala aspek, baik itu dari sekolah, terus juga pemerintahan dan sebagainya. Nah kemudian ini di Rotendao ini COVID apakah menjadi penghambat untuk pembangunan yang Bapak amati selama ini? Dan tentunya juga ini kemarin kan semua anggaran gitu ya, beberapa anggaran itu dari setiap OPD itu intinya direfocusing gitu ya. Nah ini menurut Bapak seperti apa begitu yang Bapak lihat sejauh ini? Terima kasih, Mbak. Ini pertanyaan menarik juga nih, Mbak. Karena di Kabupaten Rotendao ini sendiri kan berdasarkan pengamatan kami sendiri itu kan sangat membutuhkan, Mbak. Apalagi di bidang infrastruktur kan. Nah, kalau secara penilaian ataupun data yang kami peroleh juga, Mbak, bukan hanya ke Kabupaten Rotendao, Mbak, yang berpengaruh, tapi untuk seluruhnya, Mbak. Karena apa? Terkait COVID, terus kemudian dilakukannya adanya refocusing anggaran ini memang berdampak, Mbak. Berdampak sekali. Apalagi kalau kita mau berbicara tentang pembangunan, pasti ada yang pemotongan-pemotongan anggaran gitu loh. Jangan kan hanya di pemerintah daerah, di kami institusi vertikal pun pasti ada juga gitu loh. Nah, itu sangat berdampak. Kalau kita mengatakan apa sih kaitannya pembangunan ini bisa berdampak nggak sih? Ya pasti berdampak. Karena harusnya dananya yang semula sekian akhirnya kepotong, kepangkas. Nah seharusnya untuk pembangunan contoh jembatan akhirnya dihilangin. Nah seperti itu berarti kan ada semacam yang sudah dianggarkan, diploting untuk kegiatan ini akhirnya dipangkas. Nah hal-hal yang seperti itu sebenarnya berdampak ke infrastruktur. Nah infrastrukturnya untuk semacam itu berdampak juga ke perekonomian secara tidak langsung. Tanpa kita sadari itu sudah berdampak sebetulnya. Nah hal-hal yang semacam itulah yang makanya kita selalu bersinergi juga, bahkan di pusat juga kan ada program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana setiap pemerintah daerah itu kan dibolehkan untuk melakukan peminjaman. Untuk Kabupaten Rotendao sendiri ini sekedar info memang ada mengajukan, Mbak, karena kita datanya punya kan, Mbak. Kita juga wajib jika pemerintah daerah itu mengajukan dan di ACC dana PEN-nya itu oleh pusat, kita wajib dampingi, Mbak. Itu wajib, itu perintah pusat. Akan tetapi pada faktanya sampai saat ini dana PEN yang diajukan oleh pemerintah daerah itu berdasarkan informasi dari pemerintah daerah yang di depan kantor kami itu masih belum di ACC sama Menteri Keuangan. Padahal dana PEN itu dibutuhkan apalagi untuk Kabupaten Rotendao ini sendiri yang mana infrastrukturnya sangat kurang sekali gitu loh. Nah, hemat saya nantinya mungkin perumusan ya, Mbak ya, terkait proposal dana PEN itu mungkin bisa disesuaikan dengan skala kebutuhan maupun skala prioritas. Nah, ini juga kita bahas juga ke beberapa pejabat-pejabat di pemerintah daerah juga, istilahnya bila mengajukan proposal peminjaman dana itu semacam itu, karena kalau dana PEN ini pinjaman tapi tiap bulannya kan harus ada cicilan, Mbak. Nah, itu juga harus disesuaikan dong sama PAD-nya mereka juga kan gitu. Apakah logis apa tidak nanti melakukan pembayaran cicilannya itu. Nah, hal-hal yang semacam itu juga harus kita bicarakan juga. Maksudnya gini, jika dana PEN itu nantinya ada di ACC, kita wajib untuk mendampingi, wajib, Mbak, tanpa diminta, Mbak. Nah, akan tetapi apabilanya nantinya itu di ACC tapi ternyata malah membuat mereka jadi pusing atau meribetkan mereka dengan cicilan-cicilan itu, nah percuma juga kan, Mbak. Nah dari situlah kita masuk dalam artian untuk berkomunikasi, berkoordinasi untuk membicarakan
bukan masalah proposalnya nggak bagus, bukan masalahnya itu, cuma skala prioritas dan skala kebutuhan itu ya Mbak. Iya. Oke, wah luar biasa sekali ya. Oke, dari tadi pembahasannya sangat berat. Jadi, oke, kita mungkin agak ngebahas yang ringan dulu, tetapi sangat mengasyikan. Jadi, saya pernah mendengar bahwa salah satu program terbaru untuk Kejaksaan Negeri Rotendao gitu ya, itu ada yang namanya Jas Nelayan. Iya benar. Oke, bisakah Bapak menjelaskan mengenai Jas Nelayan dan kira-kira ada nggak sih kriteria khusus untuk bergabung atau seperti apa gitu? Karena banyak, apakah sudah hampir semua gitu ya, hampir semua nelayan di Kabupaten Rotendao sudah mengetahui ini, atau kalau yang belum kan pasti mereka pengen, kita punya pendengar banyak yang nelayan, oleh karena itu menurut saya ini adalah salah satu yang bagus untuk bisa Bapak sosialisasikan langsung kepada mereka yang sedang mendengarkan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Sekaligus promosi juga ya Mbak ya. Makasih. Nah, terkait program Jas Nelayan ini sebetulnya di tahun 2021 itu inisiasi dari Bapak Kajari kami Mbak, Bapak Iwayan Wiradharma SMH, yang mana pada saat beliau bertugas pertama kali ke sini melihat NTT ini kan negara kepulauan yang mana dikelilingi oleh lautan, apalagi kita paling selatan NKRI, yang mana notabene-nya adalah mata pencarian penduduknya itu mayoritas terbesar adalah nelayan. Nah dari situlah Bapak Kajari kami mempunyai inisiasi atau memiliki suatu inovasi bagaimana kalau kita itu membuat suatu program yang memang betul-betul bisa nantinya bermanfaat kepada nelayan. Nah kita godok tuh apa aja tuh seperti itu. Ada beberapa program, akhirnya kita pilih Jas Nelayan ini. Jas Nelayan ini sepertinya apa sih? Kalau Jas Nelayan kan singkatan dari Jaksa Sahabat Nelayan. Nah wujud dari program Jas Nelayan ini sebetulnya adalah diperuntukkan kepada baik itu nelayan, perorangan maupun kelompok ataupun gabungan kelompok nelayan yang memiliki perahu. Kenapa yang harus yang memiliki perahu? Satu contoh, ataupun yang tidak memiliki perahu itu bisa juga. Contohnya gini, wujudnya adalah yang belum memiliki kartu kusuka ataupun kartu pas kecil. Contohnya pas kecil itu kayak STNK BPKB Mbak, kendaraan bermotor. Nah itu kita fasilitasi. Dan itu kita sudah MOU dengan pemerintah daerah, di mana untuk pembuatan kartu kusuka itu Dinas Perikanan dan Kelautan. Terus kita juga sudah MOU juga dengan Sabandar, juga untuk terkait penerbitan pas kecil, kartu pas kecil tersebut. Yang mana hal-hal tersebut itu sangat bermanfaat bagi nelayan. Satu contoh yang salah satu yang asal manfaatnya bagi nelayan adalah karena kartu itu semacam surat identitas dari kapal itu pas kecil itu bisa disekolahkan Mbak, atau digadaikan baik itu ke perbankan maupun ke pegadaian. Nah, dari kartu kusuka juga gitu, karena memang ada kerjasama juga dengan pihak perbankan BNI. Nah, dari pusat itu sudah ada juga, terus di daerah juga BNI. Nah, hal-hal semacam itu kan bisa untuk membantu untuk menambah modal dari nelayan ataupun kelompok ataupun gabungan kelompok untuk menambah modal, entah itu dijaminkan kartu tersebut. Nah, makanya kita menginginkan semua nelayan yang meskipun yang tidak memiliki kapal juga itu semua memiliki kartu kusuka dan kartu pas kecil. Nah, terus kemudian dari pemetaan intelijennya itu sendiri, karena kabupaten kita itu kepulauan, nah identitas suatu kapal dia berlayar, apalagi kita ketahui sendiri, yang saya dengar sendiri adalah banyaknya nelayan-nelayan kita yang ditangkap di Australia kan, nah seperti itu. Nah hal semacam itulah yang kita hindari nanti. Terus yang kemudian adalah adanya yang kita khawatirkan adalah peredaran narkoba. Nah, melalui laut ya? Ya melalui laut, karena ya kalau bisa dipikir ya kita bebas-bebas aja nih Mbak di pulau ini kan, itu yang bahaya kan dari segi intelijennya kan gitu. Nah hal-hal semacam itu yang kita berharapnya, bahkan kita ke depan berharapnya ada semacam GPS dari kapal-kapal itu. Di setiap kapal? Kita berharapnya seperti itu, tapi masih kita bicarakan lebih panjang lagi dengan stakeholder yang terkait, karena itu harus ke kementerian kan Mbak, untuk sabandarnya atau Dinas Kelautan Perikanan juga. Nah karena apa seperti itu? Kita butuh deteksi dini Mbak, untuk pencegahannya khususnya pastinya. Nah karena memang berpotensi peredaran narkoba itu bisa masuk. Nah jangan sampai kita sudah di kepulauan akhirnya muncul AGHT, ancaman gangguan hambatan dan semacam itu karena kepulauan. Nah itu potensinya besar sekali. Kita tidak berbicara jangka pendek Mbak,
tapi kita berbicara jangka panjang. Nah, ini bahaya karena kalau untuk secara pengamatan intelijen, kabupaten kepulauan itu paling gampang dimasukin. Nah, paling gampang. Nah, mungkin di situ Mbak. Terima kasih. Wow, iya ya. Jadi ini sebenarnya apakah pengurusan kartu-kartu itu pas kecil, kusuk dan sebagainya, mungkin dulunya ribet atau gimana, makanya kejaksaan membantu atau seperti apa, Bapak? Nah, betul Mbak. Jadi kalau untuk yang sebelum-sebelumnya itu waktu kita tanyakan itu proses Mbak yang lama Mbak, prosesnya. Mungkin karena birokrasi ya Mbak, ya. Kita kan semua kan birokrasi. Jadi di sini kita mempermudah tuh dalam artian kita juga punya bank datanya Mbak. Jadi mereka mengajukan itu kita menggunakan aplikasi. Kita memiliki aplikasi tersendiri atas dari kerjasama dua institusi tersebut ya. Jadi para pemohon baik itu nelayan atau kelompok itu tidak perlu harus datang. Tidak perlu harus datang, jadi hanya mengisi aplikasi di website kami. Di website kami itu ada di website, monggo silakan nanti dicek sendiri. Tinggal mengisi data pribadi, terus KTP, kartu keluarga semacam itu. Nah, nanti kami yang memproses. Kami memproses itu langsung ke kami hubungi dari pihak sabandarnya, pihak DKP-nya. Jadi bahkan kita jemput bola, mengantarkan yang sudah jadi. Dan itu kita bisa memastikan yang sudah ini, sudah beberapa ratus sudah yang ada, itu bebas biaya Mbak. Oh, jadi free ya? Free, dan kita antar kalau sudah selesai. Dan kita yang, istilahnya kita yang fasilitasi itu, kita yang berkomunikasi dengan Sabandar ataupun DKP. Jadi para pemohon itu hanya menginput data dirinya itu di aplikasi kami yang ada di website kami. Kita juga sudah menyebarkan juga, sosialisasi juga, itu bisa dibantu dengan perangkat desa atau dengan tokoh-tokoh milenial ataupun tokoh agama yang bisa, istilahnya jangan yang gaptek itu bisa dibantu sama yang lain, karena istilahnya kita men-share lah aplikasi itu untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Yang jelas kita memangkas birokrasi yang selama ini lama, kita percepat gitu loh. Di situ. Oke, baiklah. Luar biasa ya. Jadi sekarang semua nelayan itu sudah harus mempunyai, karena semuanya udah disimpulkan lah istilahnya ya. Oke Bapak, ini sudah di akhir acara kita. Oleh karena itu saya mengharapkan tentunya juga closing statement dari Bapak ini mengenai dari awal sampai akhir yang sudah kita bicarakan. Boleh minta closing statementnya? Ya. Saya simpel Mbak closing statementnya. Mari kita dukung pemerintahan daerah yang bersinergi dengan seluruh stakeholder, baik itu lembaga vertikal maupun TNI Polri. Dukung penuh, itu aja, percayakan pada kami. Terima kasih Mbak. Wow, closing statement yang luar biasa ya. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Angga sudah hadir di Studio Pro 1 dan sudah membagikan segala sesuatunya, karena ini penting sekali untuk menambah wawasan kami ya. Oke, dan terima kasih, pulangnya hati-hati Bapak ya. Iya, terima kasih Mbak. Oke, baiklah pendengar, dan kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Saya Dina Yulianti dan segenap kru lintas Rote Pagi di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Have a good day and bye-bye. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Selamat datang di Pro 4 FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Iya. Dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngacau lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion. Tapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya
karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama Gigi. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama Flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, Flute. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.